Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Guru Daring, belajar daring bersama Guru Daring. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persiapan-persiapan PPK tahap 2 ya, khususnya untuk PGSD. Lanjut saja, kita langsung saja menuju ke soalnya. Badan usaha yang dibentuk melalui kesepakatan bersama dan modalnya diperoleh dari penjualan saham dan laba tersebut dibagi berdasarkan besar kecilnya saham yang dimiliki adalah A. CV atau persekutuan komanditer, B. Firma, C. PT atau perseroan terbatas, D. Yayasan atau E. Koperasi. Baik, kita bahas dulu ya antara pilihan A, B, C, D, dan E. Nah, kita mulai dari yayasan ya. Yayasan, yang namanya yayasan itu adalah salah satu bentuk badan usaha, namun yayasan ini tidak mencari keuntungan, jadi lebih condong untuk kepentingan sosial yang berbadan hukum. Terus yang kedua, PT atau perseroan terbatas, yaitu adalah sebuah badan usaha yang modalnya terbagi atas saham, tanggung jawab terhadap kewajiban utang bagi perusahaan, bagi para pemiliknya hanya terbatas sebatas atau sebesar saham yang dimiliki. Sedangkan CV yaitu adalah merupakan salah satu bentuk usaha perorangan yang dipilih dari para pengusaha yang ingin punya usaha dengan modal minim. Sedangkan firma yaitu adalah merupakan badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana tiap anggotanya bertanggung jawab penuh atas perusahaan modal firma, berasal dari anggota pendiri dan keuntungan dibagikan kepada anggota dengan perbandingan sesuai akta sewaktu pendiriannya. Sedangkan koperasi yaitu adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi ini melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Nah, berarti pilihan yang tepat untuk soal ini yaitu adalah pilihan yang C, yaitu PT atau perseroan terbatas. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Rumusan indikator untuk kompetensi dasar atau KD menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dari makanan di sekitar adalah A. Menyebutkan komponen-komponen ekosistem kehidupan, B. Menyebutkan pengertian tentang ekosistem dengan jelas, C. Menganalisis ekosistem di lingkungan tempat peserta didik, D. Membandingkan interaksi yang berlangsung dalam ekosistem, atau E. Menjelaskan interaksi yang terjadi dalam ekosistem kita. Nah, yang ditanyakan yaitu adalah rumusan indikator kunci ya, indikator kunci dari KD menganalisis. Kalau KD menganalisis itu berarti lebih condong pada C4 ya. Lebih condong pada C4 yaitu bersifat analisis. Nah, kita kaji dulu antara pilihan A, B, C, dan E. Bila ada kata menyebutkan, itu masuknya ke ranah C1 atau mengingat. Ya, terus yang kedua B itu juga C1 ya. Terus yang ketiga C menganalisis itu termasuknya analisis. Terus yang D yaitu membandingkan itu juga termasuk analisis. Sedangkan yang E menjelaskan itu masuknya ke C2 memahami ya. Nah, yang namanya indikator kunci itu harus sesuai antara C4. Kalau yang ditanyakan itu menganalisis, analisis itu termasuk C4, berarti isinya yaitu adalah C4. Sedangkan di sini pilihan C4 itu ada 2 antara pilihan C dan pilihan D. Mana yang tepat? Tentunya yaitu adalah pilihan yang C. Analisis ya, karena di situ ada kata-kata menganalisis sama ya, lebih sama. Baik, bisa dipahami ya. Lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini merupakan faktor-faktor produksi. 1. Sumber daya alam atau SDA. 2. Sumber daya manusia atau SDM. 3. Sumber daya sarana dan prasarana. 4. Sumber daya keahlian. Yang kelima, sumber daya modal. Nah, yang ditanyakan yaitu adalah yang merupakan faktor-faktor produksi adalah A. 1, 2, dan 4. B. 1, 2, dan 3,
C 1, 2, 3, dan 4, D 1 dan 3, atau E 1, 2, 4, dan 5. Yang mana ini pilihan yang tepat untuk dijadikan sebuah jawaban? Kita bahas dulu ya. Yang namanya faktor produksi yaitu antara pilihan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sumber daya alam itu adalah termasuk faktor produksi, ya, faktor produksi. Terus sumber daya manusia itu juga termasuk faktor produksi. Terus yang ketiga yaitu adalah sumber daya sarana dan prasarana itu bukan termasuk faktor produksi. Terus yang keempat, sumber daya keahlian itu termasuk faktor produksi. Sedangkan yang kelima, sumber daya modal itu juga termasuk faktor produksi. Berarti yang termasuk faktor-faktor produksi itu adalah nomor 1, 2, 4, dan 5. Berarti pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan yang E. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Pancasila sebagai cita-cita bangsa atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Pernyataan di atas memiliki makna kedudukan Pancasila sebagai A. Ideologi negara, B. Dasar negara, C. Pandangan hidup bangsa, D. Sumber hukum, atau E. Fungsi konstitutif. Nah, bagi sahabat-sahabat yang belum mengerti atau masih bingung terhadap apa itu ideologi negara, apa itu dasar negara, apa itu pandangan hidup bangsa, dan sumber hukum, serta fungsi konstitutif, mari kita bahas terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama, ideologi negara, yaitu adalah Pancasila sebagai ideologi negara menjadi keyakinan bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi cita-cita yang dapat diwujudkan secara nyata untuk mewujudkan kesejahteraan. Itu adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Terus yang selanjutnya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu adalah mempunyai arti bahwa segala peraturan negara harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan yang namanya Pancasila. Terus kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup, yaitu adalah menjadikan Pancasila sebagai pedoman di setiap hal yang kita lakukan. Jadi sikap kita sebagai warga negara Indonesia juga harus mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Ini termasuk mengenai nilai-nilai pengamalan Pancasila. Terus yang selanjutnya, kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum, yaitu dimaksudkan bahwa segala peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia harus bersumber pada Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Nah. Terus kedudukan Pancasila sebagai fungsi konstitutif, yaitu adalah sebagai pembentuk norma bahwa tanpa adanya dasar negara tersebut, norma hukum akan kehilangan makna yang sebenarnya. Nah, berarti mana ini yang tepat untuk jawaban untuk pertanyaan berikut ini? Yang ditanyakan itu adalah Pancasila sebagai cita-cita atau sebagai cita-cita yang menjadi basis ya bagi sesuatu teori atau sistem kenegaraan. Berarti pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan yang A. Berarti ideologi negara. Nah, kita lanjut ke nomor berikutnya. Guru mempelajari latar belakang masalah, seluk-beluk, dan permasalahan peserta didiknya. Ketika kemudian guru memberikan informasi atau pengetahuan yang memadai kepada peserta didiknya, maka hal ini merupakan tahapan kreativitas dalam... Bagi yang belum mengerti tentang artian dari kreativitas, tahapan-tahapan dari kreativitas, bahwa yang namanya tahapan-tahapan kreativitas itu kan ada 5 ya. Ada tahapan persiapan, konsentrasi, inkubasi, penerangan, dan yang terakhir yaitu adalah pembuktian. Nah, kita bahas dulu ya untuk yang pertama yaitu adalah tahap persiapan. Bahwa yang namanya tahap persiapan ini adalah pada tahapan ini individu meletakkan dasar pemikiran, menyatakan sebuah masalah dan menyimpulkan sebuah materi. Biasanya materi yang diperlukan untuk pemecahan sebuah masalah. Individu juga mempelajari mengenai latar belakang masalah serta seluk-beluknya. Nah, ini adalah yang tahap persiapan atau preparation.
Terus yang kedua yaitu adalah tahap konsentrasi atau concentration. Nah, pada tahap ini perhatian individu tercurah dan pikiran individu terpusat pada hal-hal yang mereka kerjakan. Tahap konsentrasi merupakan waktu pemusatan, waktu untuk menimbang-nimbang, waktu menguji atau trial and error. Ya, trial and error yaitu adalah waktu awal mencoba dan mengalami sebuah kegagalan. Sedangkan yang ketiga yaitu adalah inkubasi atau incubation. Pada tahapan ini, individu seolah-olah melepaskan diri untuk sementara dari masalah yang dihadapi atau tidak memikirkan sesuatu secara sadar, tetapi tetap menyimpannya dalam alam prasadar. Artinya, individu itu mencari kegiatan untuk melepaskan diri dari kesibukan pikiran terhadap sebuah masalah. Nah, yang keempat yaitu adalah tahap penerangan atau illumination. Biasanya pada tahap ini, hasil kreativitas siswa baru muncul pada periode ini. Individu mengalami sebuah insight untuk memecahkan sebuah masalah secara tiba-tiba dan diikuti oleh perasaan senang pada saat mendapatkan suatu ide atau gagasan tentang pemecahan sebuah masalah. Dan yang terakhir yaitu adalah tahap verifikasi atau pembuktian. Pada tahapan ini, pembuktian individu mengekspresikan ide-ide dalam bentuk nyata dalam menentukan apakah penyelesaian masalah tampak dalam fakta-fakta yang benar. Individu mengevaluasi hasil penyelesaian sebuah masalah. Pada periode ini diperlukan pola berpikir secara kritis. Nah, sedangkan pertanyaannya yang memuat dalam guru mempelajari latar belakang sebuah masalah, seluk-beluk permasalahan peserta didik. Nah, itu termasuk pada tahap preparation atau persiapan. Berarti pilihan yang tepat yaitu adalah jawaban yang A. Ya, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Memakai pakaian batik dalam kehidupan masyarakat merupakan sebuah wujud dalam pengamalan Pancasila, sila yang ke. Nah, ini adalah soal tentang pengamalan Pancasila ya. Apakah A1, B2, C3, D4 atau E5? Nah, dalam memakai pakaian batik atau memakai pakaian-pakaian yang khas dalam kehidupan bermasyarakat itu termasuk pengamalan Pancasila sila yang ketiga. Ya, isinya yaitu adalah yang C. Kenapa yang C? Karena salah satu nilai-nilai pengamalan Pancasila sila yang ketiga itu ada 7 ya. Yang pertama itu adalah mampu menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan golongan. 2, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. 3, mengembangkan rasa cinta pada tanah air. 4, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 6, mengembangkan rasa Bhinneka Tunggal Ika. 7, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, berarti pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan yang C, yang ketiga. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya. Ini ada judulnya penulisan daftar pustaka ya untuk hal di atas. Judulnya yaitu adalah pengantar ilmu linguistik. Penulisnya Jarwo SPD MPD, penerbitnya Heningan Kasih Jakarta tahun 2010. Nah, penulisan daftar pustaka untuk hal di atas adalah A. Jarwo 2015 pengantar ilmu linguistik Bandung Heningan Kasih. B. Jarwo 2015 pengantar ilmu linguistik 2 Heningan Kasih 2 Bandung. C. Jarwo 2015 pengantar ilmu linguistik 2 Bandung 2 Heningan Kasih. D. Jarwo 2015 pengantar ilmu pendidikan 2 Heningan Kasih 2 Bandung. E. Jarwo 2015 pengantar ilmu linguistik 2 Bandung 2 Heningan Kasih. Nah, yang namanya penulisan daftar pustaka itu ada caranya ya, tidak asal menulis bagaimana yang pas untuk daftar pustaka. Bukan seperti itu, tapi yang namanya penulisan daftar pustaka itu ada caranya tersendiri, bahwa yang namanya penulisan daftar pustaka itu harus mengandung nama pengarang, tahun, judul, kota, 2 baru penerbit. Nah, yang mana ini pilihan yang tepat? Pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan yang C. Jarwo 2015
Pengantar Ilmu Linguistik ×2 Bandung ×2 Heningan Kasih. Nah, seperti itu ya. Nama ditulis dengan mendahulukan. Ini untuk catatan ya. Nama ditulis dengan mendahulukan kata terakhir dan pangkat tidak usah ditulis. Terus yang kedua, judul itu diketik dengan huruf miring sebagai penegasan ya. Kalau judulnya itu ditulis tangan, maka harus diberi garis bawah. Oke, seperti itu ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Pernyataan tersebut termaktub dalam A. GBHN tahun 1999, B. UUD tahun 1950 pasal 31B, C. Undang-Undang nomor 24 tahun 1994, D. Undang-Undang tahun nomor ini ya, bukan tahun. Undang-Undang nomor 24 tahun 2001. E. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 25A. Nah, yang mana ini? Nah, sebelum kita mengetahui jawabannya, mari kita bahas dulu. Yang namanya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 25A itu berbunyi, NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, berarti sesuainya yaitu adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 25A. Berarti pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan jawaban yang E. Pilihan yang E ya. Baik, kita lanjut. Indonesia menjalin kerjasama dengan negara-negara sahabat di Asia Tenggara. Kerjasama tersebut dilakukan oleh negara Indonesia guna demi kemajuan anggota ASEAN. Salah satu kerjasama ASEAN di bidang ekonomi yang berada di Indonesia adalah A. ASEAN Fertilizer Project, B. ASEAN Urea Project, C. ASEAN Copper Fabrication Project, D. ASEAN Vaccine Project, atau E. Roxal Soda Ash Project. Nah, ini adalah yang ditanyakan yaitu adalah salah satu kerjasama ASEAN di bidang ekonomi yang berada di negara Indonesia. Kalau pilihan yang A itu adalah bidang ekonomi dalam hal kaitannya dengan pupuk ya. Kaitannya dengan pupuk ini adalah terdapat di negara Indonesia. Tetapi kalau Urea Project itu sama saja pupuk tetapi ada di negara Malaysia. Terus yang ketiga yaitu adalah Copper Fabrication, itu adalah bidang ekonomi dalam hal tembaga, itu berada di negara Filipina. Kalau ASEAN Vaksin itu ada tentang vaksin ya, tentang vaksin berada di negara Singapura. Kalau Roxal Soda Ash itu adalah soda berada di negara Thailand. Ya, berarti pilihannya yang mana? Yaitu adalah yang ditanyakan bidang ekonomi yang berada di negara Indonesia. Berarti pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan yang A. ASEAN Fertilizer Project. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Sungai Mekong adalah salah satu sungai utama di dunia. Sungai Mekong merupakan sungai terpanjang ke-12 dunia dengan wilayah seluas 795.000 km persegi. Berikut ini adalah negara ASEAN yang tidak dilalui Sungai Mekong adalah A. Thailand, B. Kamboja, C. Laos, D. Myanmar, atau E. Malaysia. Nah, sebelum kita membahas tentang jawaban antara pertanyaan berikut ini, kita lihat dulu peta dari Sungai Mekong ya. Nah, petanya seperti ini. Itu adalah gambar-gambar dari negara-negara yang dilalui oleh Sungai Mekong. Apakah Thailand dilalui oleh Sungai Mekong? Nah, Thailand ternyata dilalui Sungai Mekong. Kamboja juga dilalui Sungai Mekong ya. Laos juga termasuk dilalui Sungai Mekong. Myanmar juga dilalui Sungai Mekong, sedangkan Malaysia tidak dilalui Sungai Mekong. Nah, berarti pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan yang E, yaitu adalah Malaysia. Oke. Bisa dipahami ya? Baik, itulah
Latihan soal kita untuk persiapan PPPK tahap 2 untuk Bapak Ibu pengajar SD atau PGSD. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Maaf bila ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Sekian dari Guru Daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.